Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikari Alfarafiki dengan NIM 2017201002 ingin menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup hadis riwayat dan diroyah serta konstruksi keilmuan hadis dan sejarah periodisasi perkembangan ilmu hadis. Pengertian dan ruang lingkup ilmu hadis. Ulumul hadis adalah istilah dari ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Ulum al-hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum adalah bentuk jamak dari ilm, yaitu ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Secara umum, para ulama hadis membagi ilmu hadis kepada dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Klarifikasi ilmu hadis riwayah dan diroyah. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Menurut Ibn al-Afqani yang dikutip oleh Al-Suyuti, bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah. Adalah ilmu yang meliputi pemindahan periwayatan perkataan Nabi SAW dan perbuatannya, serta periwayatannya, pencatatannya, dan penguraian lafaz-lafaznya. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup yang pertama, cara periwayatan hadis, baik dari cara penerimaan dan juga cara penyampaiannya dari seorang perawi ke perawi yang lain. Yang kedua, cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuannya. Sedangkan tujuan dan urgensi ilmu ini adalah pemeliharaan terhadap hadis Nabi agar tidak lenyap dan sia-sia, serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuan. Dengan demikian, hadis-hadis Nabi SAW dapat terpelihara kemurniannya dan dapat diamalkan hukum-hukum dan tuntunan yang terkandung di dalamnya. Yang hal ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan Nabi SAW sebagai suri teladan dalam kehidupan ini. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. 2. Ilmu hadis diroyah. Ibn al-Afqani memberikan definisi ilmu hadis diroyah sebagai berikut. Dan ilmu hadis yang khusus tentang diroyah adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Hakikat riwayat adalah kegiatan periwayatan hadis dan penyandarannya kepada orang yang meriwayatkan dengan kalimat hadis, yaitu perkataan seorang perawi, haddatsana fulan, atau telah menceritakan kepada kami si fulan, atau ikhbar seperti perkataannya, akhbarona fulan, telah mengabarkan kepada kami si fulan. Syarat-syarat riwayat yaitu penerimaan para perawi terhadap apa yang diriwayatkan dengan menggunakan cara-cara tertentu dalam penerimaan riwayat, yaitu dengan cara sama, kiroah, ijazah, munawalah, kitabah, iklam, wasiat, dan wajadah. Macam riwayat. Yang pertama, mutasil, yaitu periwayatan yang bersambung mulai dari perawi yang pertama sampai kepada perawi yang terakhir. Yang kedua, ada munqati, yaitu periwayatan yang terputus baik di awal, di tengah, atau di akhir. Hukum riwayat. Yang pertama ada al-qabul, yaitu diterimanya suatu riwayat karena telah memenuhi persyaratan tertentu. Yang kedua ada al-rad, yaitu ditolak
karena adanya persyaratan tertentu yang tidak terpenuhi. Para perawi maksudnya adalah keadaan mereka dari segi keadilan atau ketidakadilan mereka. Jenis yang diriwayatkan atau asnaf al-marwiyat adalah penulisan hadis di dalam kitab al-musnad, al-mu'jam, atau al-asja, dan lainnya dari jenis-jenis kitab yang menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dan urgensi ilmu hadis diroyah adalah untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul atau yang dapat diterima sebagai dalil untuk diamalkan, dan yang mardud atau yang ditolak. Filsafat ilmunya hadis, Islam di segala zaman yang bisa ditelusuri oleh sejarah hingga ke sumber aslinya. Disitulah ada kesinambungan antara Nabi sebagai pembawa risalah sumber asli dan generasi-generasi selanjutnya. Konsep kesinambungan dalam Islam ini disebut tawatur. Walaupun demikian, antara Al-Quran dan hadis mempunyai sisi historis yang berbeda. Sisi perbedaan inilah yang berimplikasi pada perbedaan dalam perkembangan ilmu-ilmu yang berafiliasi pada keduanya. Di antara perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya adalah dalam sampaian kepada generasi selanjutnya. Al-Quran sebagai sumber pertama ajaran Islam tidak diragukan lagi sampai kepada generasi berikutnya dengan cara tasalsulatau tawatur. Sedangkan hadis kalau dirunut hanya sedikit yang bersifat tawatur dan yang mayoritas bisa dibilang sebagai hadis ahad. Menurut penulis, epistemologi hadis sangat dibutuhkan untuk mengetahui kebenaran sejarah masa silam. Epistemologi merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari batas-batas pengetahuan yang mencoba untuk digunakan sebagai alat penyambung atau penghubung sejarah dan perkembangan ulumul hadis. Pada dasarnya, ulumul hadis telah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis di dalam Islam, terutama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ketika umat merasakan perlunya menghimpun hadis-hadis, dikarenakan adanya kekhawatiran hadis-hadis tersebut akan hilang atau lenyap.